Agenda selanjutnya adalah keynote speech, sekaligus membuka secara resmi webinar pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging serial 2, waspada faktor risiko lingkungan, cegah legionellosis yang akan disampaikan oleh Direktur Surveillance dan Kekarantinaan Kesehatan, Bapak Dr. Ahmad Farhani Tri Adrianto, MKM. Kepada Bapak Direktur, waktu dan layar kami persilakan. Terima kasih pada pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati para narasumber, ada Dr. Lili Amirullah, SPP dari RSUD Bandung Kiwari, dan Dr. Teguh Mubawadi, MSI, dari Balai Besar Labkesmas Surabaya, serta moderator Dr. Haikal Ansori, dan juga para peserta webinar yang berbahagia. Sebelum kita mulai, saya akan sampaikan pantun pembuka terlebih dahulu. Burung merpati terbang ke taman, matahari pagi terang dan bersinar. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, semangat menyala untuk memulai webinar. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Maha Esa, berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita bersama-sama bisa berkumpul pada pagi hari ini melalui Zoom meeting dalam keadaan sehat walafiat. Saya sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi pada kegiatan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, berbagai penyakit infeksi masih terus menjadi ancaman untuk kesehatan masyarakat, baik itu yang baru muncul atau new emerging maupun yang penyakit lama, sudah lama tidak terdengar, kemudian muncul kembali atau re-emerging. Beberapa di antaranya penyakit-penyakit infeksi emerging ini dinyatakan sebagai kejadian luar biasa di negara-negara yang terjangkit. Kemudian juga ada yang ditetapkan oleh WHO sebagai Public Health Emergency of International Concerns atau kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Penyakit-penyakit infeksi emerging yang sampai saat ini masih berstatus sebagai PHIC adalah polio dan mpox yang dulu kita kenal sebagai monkeypox atau cacar monyet. Dan sebelumnya ada PHIC yang mengguncang dunia yang menjadi pandemi, yaitu COVID-19. Dan alhamdulillah status kedaruratan masyarakat atau PHIC untuk COVID-19 sudah dicabut oleh WHO pada bulan Mei 2023. Yang menjadi pertanyaan untuk kita semua saat ini, apakah akan ada lagi pandemi berikutnya? Apakah COVID-19 menjadi pandemi yang terakhir untuk kita rasakan bersama-sama? Harapan kita tentu saja cukup sudah COVID-19 saja yang menjadi penyakit yang tadinya belum kita ketahui, kemudian malah dinyatakan sebagai pandemi. Tetapi pernyataan dari WHO membuat kita harus terus waspada dan bahkan semakin waspada lagi, karena kemungkinan besar COVID-19 ini tidak menjadi unknown disease yang terakhir. Dengan berbagai potensi faktor risiko yang berkembang akhir-akhir ini di dunia, seperti yang kita rasakan bersama, mobilitas manusia yang begitu tinggi, kemudian climate change,
resistensi antimikroba, pergeseran gaya hidup, maka penyakit-penyakit baru menjadi sangat rentan untuk muncul dan mengalami peningkatan. Untuk di Indonesia, kita memiliki kerentanan wilayah yang cukup tinggi terhadap munculnya penyakit infeksi emerging. Indonesia memiliki banyak sekali pintu masuk, yang resmi maupun yang tidak resmi. Baik itu melalui bandara, pelabuhan, maupun lintas batas darat. Di Indonesia juga telah ditemukan banyak patogen berbahaya di beberapa hewan dan lingkungan yang diindikasikan ini akan menjadi faktor pembawa penyakit infeksi emerging. Salah satu ancaman penyakit infeksi emerging yang tidak kalah penting untuk kita waspadai adalah penyakit yang bersumber dari lingkungan, seperti halnya penyakit legionellosis yang saat ini akan kita bahas. Kenapa ini sangat penting, harus kita waspadai, karena legionellosis ini sangat berkaitan sekali dengan kebersihan lingkungan, dengan sanitasi, dengan pekerjaan, dan gaya hidup. Penyakit ini bahkan sudah dilaporkan secara rutin dan dinyatakan endemis di beberapa negara, contohnya seperti di Taiwan. Hingga minggu ke-48 di tahun ini, 2024, dilaporkan di sana ada 1046 kasus dengan 156 kematian. Ini sangat tinggi menurut kami ya. Sementara kalau di Indonesia, kasus legionellosis yang menularkan ke warga negara asing, para wisatawan mancanegara yang menginap di Indonesia, yang datang ke Indonesia untuk berwisata, itu semakin sering dilaporkan oleh focal point IHR, International Health Regulation ya, oleh WHO. Dan kemudian sejak 2023, legionellosis ini ditemukan, dilaporkan terjangkit pada warga negara kita, WNI kita, ada sebanyak 16 kasus yang berasal dari Jawa Barat, kemudian dari Bali, dan dari Kepulauan Riau. Bapak Ibu sekalian, legionellosis ini adalah infeksi bakteri yang sifatnya akut yang disebabkan oleh bakteri Legionella. Penyakit ini bisa menyerang ke semua umur. Penyakit ini, bakteri ini tersebar di seluruh dunia. Pertama kali Legionella dilaporkan terjadi di Philadelphia di Amerika Serikat pada tahun 1976 dengan jumlah kasus pada saat itu 182 kasus dengan kematian 29 orang, artinya CFR-nya sekitar 15,9%. Dan ini adalah wabah pertama yang melanda dunia. Angka kematian pada legionellosis tergantung pada beratnya penyakit saat ditemukan. Kemudian kecepatan pemberian pengobatan, khususnya antibiotik. Kemudian juga faktor host yang mempunyai komorbid, misalnya, ini juga mempengaruhi derajat penyakit legionellosis ini. Tempat keberadaan bakteri Legionella ini sangat erat dengan kehidupan manusia, sehingga kemungkinan bisa terjadi KLB di masyarakat. Bakteri Legionella ini bisa hidup di air tawar, bisa hidup di sungai, di lumpur, di danau, di mata air panas, di genangan air bersih, kemudian di sistem pendingin di gedung bertingkat ya, di hotel-hotel, di gedung-gedung gitu. Kemudian di spa, di pemandian air panas, kemudian juga di rumah kita masing-masing itu juga bisa ada bakteri Legionella ini yang bisa saja dia tumbuh berkembang di dispenser kita di rumah, di tampungan sistem air panas di rumah-rumah.
Kemudian juga di taman-taman yang ada air mancurnya yang tidak terawat, itu juga bisa berpotensi tumbuh kembangnya bakteri Legionella. Kemudian penularan di manusia bisa melalui aerosol di udara, atau ketika kita minum air yang mengandung bakteri Legionella ini, kemudian melalui aspirasi air yang terkontaminasi, atau inokulasi langsung dari peralatan terapi pernafasan yang terkontaminasi yang ada di rumah sakit. Jadi keberadaan bakteri Legionella di sarana rumah sakit yang tidak dikelola dengan baik ini bisa menimbulkan infeksi nosokomial atau healthcare associated infections. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam rangka itulah ya, kita harus siap siaga untuk menghadapi kemungkinan penyebaran legionellosis ini pasca penemuan kasus pertama di Jawa Barat. Jadi saat itu kita pada 2023 itu kita menyelenggarakan penilaian risiko cepat secara hybrid kita laksanakan pada Juni 2023. Kemudian dalam penilaian tersebut kita membuat pertanyaan risiko yang diajukan saat penilaian risiko, yaitu bagaimana kemungkinan dan dampak terjadinya penambahan kasus baru legionellosis di Provinsi Jawa Barat dalam 6 bulan ke depan. Setelah melalui penilaian, diskusi-diskusi yang panjang, didapatkanlah hasil estimasi risiko sedang, kemudian tingkat kepercayaan moderat, dengan kemungkinan besar dan dampak kecil. Saya jelaskan ya, kemungkinan besar ini didasarkan pada pertimbangan ada yang pertama temuan dari Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Jakarta adanya Legionella pneumopila di air tanah. Kemudian yang kedua, kapasitas rumah sakit. Ya, ada beberapa rumah sakit yang kapasitasnya belum maksimal dalam menjaring kasus suspek legionellosis. Kemudian pada umumnya masyarakat kita mengalami manifestasi berupa demam pontiac yang ditandai dengan batuk pilek biasa. Ini pada masyarakat kita yang terjangkit ya. Jadi menganggapnya ini seperti flu biasa. Kemudian terbatasnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat terkait legionellosis ini. Sedangkan untuk dampak kecil, ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sejauh ini hanya berdampak di lingkup yang kecil dan temuan kasus yang ada bisa sembuh dalam waktu yang cepat. Tapi dengan catatan tergantung dari penemuan yang cepat dan pengobatannya yang cepat. Jadi merujuk pada hasil penilaian risiko tadi, kita bisa mengambil pelajaran pada poin kurangnya kapasitas tenaga kesehatan, khususnya di rumah sakit, dalam mendeteksi kasus suspek legionellosis. Dan juga masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap legionellosis. Untuk itu, kita saat ini mengadakan webinar dengan tajuk Waspada Faktor Risiko Lingkungan, Cegah Legionellosis. Ini kita laksanakan agar kapasitas pengetahuan kita tentang legionellosis ini bisa meningkat. Saya sangat mengapresiasi terlaksananya kegiatan webinar legionellosis ini. Mari kita ikuti webinar ini sampai selesai. Kita simak bersama-sama semua informasi yang nanti disampaikan oleh para narasumber ahli yang kita datangkan, yang kita hadirkan. Dan saya berharap dengan webinar ini kita bisa meningkatkan kesiapsiagaan kita, kewaspadaan kita untuk menghadapi kejadian legionellosis di wilayah kita masing-masing. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan memohon ridho Allah Tuhan Yang Maha Esa, webinar pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging dengan tajuk Waspada Faktor Risiko Lingkungan, Cegah Legionellosis, secara resmi kita mulai bersama-sama. Sebelum saya akhiri sambutan saya akan sampaikan pantun penutup. Pagi hari minum kopi Arabica,
malam harinya membakar sosis. Webinar legionellosis resmi dibuka, perkuat surveillance, cegah legionellosis. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua.